Apalagi dia hanya lukanya cukup hanya di lengan, mencacat mati udah jauh mati. Pas mau temu pas abojo, mulut abojo, bodoh luka. Dan bisa kan? Tetap harus sholat. Sholatnya apa namanya? Sholat lihurmatil waqti. Kita menghormati waktu. Jadi nggak bisa menggugurkan sampai menggugurkan kewajiban, tapi kita menghormati waktunya sholat. Aturannya gimana? Ketika nanti perbannya itu dibuka, sudah bisa kita berwudu normal, maka sholat-sholat yang kita lakukan di hurmatil waqti itu semuanya harus kita qadha, harus kita ganti. Ini termasuk qadha yang qadhanya bisa kita kerjakan dengan waktu yang panjang. Seandainya sakitnya sampai 10 hari dikocil aja sudah. Ya, waktunya subuh biasanya dengan qobliyah, enggak usah qobliyah, sholli fardhu subhi qadhaan Allahu akbar. Oleh sudah qobliyahnya subuh ngenak, subuhnya ngenak, tahiyatul masjid ngenak, triimban. Nanti waktunya sholat duhur, enggak usah qobliyah duhur, ganti dengan apa? Sholat duhur yang qadha. Gitu aja dicicil dibarengkan dengan sholat-sholat qobliyah. Nanti rak selesai sendiri 10 hari itu caranya. Sebab meninggalkannya sholat tadi bukan karena unsur kesengajaan. Kalau kita meninggalkan sholat karena unsur kesengajaan, unsur kemalasan, maka kita mengerjakannya sholat faidah tersebut harus kita lakukan secepatnya, jangan ditunda-tunda. Jadi seandainya sudah masuk waktunya Isya, sudah jelas waktunya Isya, pas lempo akhirnya tidur bangun sampai subuh, hilangan sholat Isyanya. Lah ini jenengan bangun seandainya sholat ini, kalau di dalam kitabnya Anatul Talibin karangannya Sayyid Abu Bakar Asy-Syatha, di sana disampaikan seandainya ada orang yang tak demikian, maka sholat sunnahnya mardudah, ditolak, tidak bisa diterima karena dirinya masih punya wajib. Makanya apa yang harus dilakukan? Sudah langsung saja setelah kita bersuci semuanya kita melakukan sholat isya. Kalau memang waktunya subuh masih panjang. Kalau waktunya subuh seandainya pendek, waduh setelah ini separak tadi ya subuhnya dulu dengan kerjakan secara adaan, masih masuk waktunya, baru setelah itu dengan kerjakan sholat isya. Loh, katanya setelah sholat subuh tidak boleh melakukan sholat. Tidak boleh, itu kan sholat-sholat yang di situ tidak punya sebab, tidak ada sebuah alasan. Kalau ada alasan tidak apa. Contoh, dengan habis sholat subuh keluar ke sana, balik lagi ke masjid, boleh dengan sholat qobliyah sholat tahiyatul masjid, sekalipun dengan habis mengerjakan sholat subuh matahari masih belum terbit. Itu namanya sholat sunat yang dari syababin, yang mempunyai sebab. Apalagi ini sholat fardu yang faidah, yang wajib segera mungkin untuk kita kerjakan. Para jamaah rahimakumullah, itulah pembahasan kita pada malam hari ini yang tentang masalah tayamum. Kayaknya yang melihat derajatnya banyak yang mau tanya, jadi nggak saya tutup dulu. Monggo barangkali ada yang mau tanya, kami persilahkan. Ada di rumah sakit, dia tidak akan bisa melakukan wudu, juga tidak akan bisa melakukan tempat duduknya, atau tempat tidurnya, tidak bisa juga posisi tempat tidurnya menghadap kepala ada di selatan, kaki ada di utara. Nah itu bagaimana? Terus sudah cengeng. Jadi ketika kita sakit dan tidak mungkin seandainya karena rumah sakitnya tempatnya agak sempit sehingga arahnya kan sudah semuanya kalau di rumah sakit diatur oleh pihak rumah sakit, tidak mungkin diatur semampunya. Yang penting jangan tidak sholat. Pokok asalkan masih akal kita normal. Kalau baru sana sholat kan gitu. Jadi kalau sholat itu batasannya, kalau kita samakan dengan sama orang yang mabuk itu sampai batas mana? Kalau Al-Quran mengatakan sehingga dengan sadar, orang itu sadar ngerti dengan apa yang diomongkan.
Jadi nggak ngoceh. Itu berarti masih normal. Ketika otak kita masih normal, kita harus mengerjakan sholat dalam kondisi semampu kita. Kalau yang idealnya tadi urutannya kayak gitu tadi. Kalau seandainya nggak memungkinkan dengan urutan-urutan itu, sudah semampunya. Yang penting kita kerjakan sholat. Ada lagi, monggo. Tayamumnya nanti bisa ditayamumi oleh keluarganya. Jadi keluarganya nanti yang mentayamumi. Kalau seandainya nggak bisa bisa masih pakai wudhu dah. Jadi kalau dalam keadaan seandainya si pasien itu katakanlah kotor disucikan dulu, nanti setelah suci waktunya sholat disucikan dulu, nanti kemudian secepatnya diwudhui atau ditayamumi. Kalau memang nggak bisa wudhu, ya ditayamumi itu langsung di situ secepatnya mengerjakan sholat. Terus yang kedua, seandainya pasien itu tetapi kami sholat di mati waktu. Pada waktu sudah mati waktu itu, tapi kondisi pasien itu sudah meninggal misalnya. Apakah kewajiban untuk mengganti sholat itu ada pihak keluarga? Jadi ketika ada orang punya tanggungan sholat, dirinya sakit, sehingga sakitnya dirinya selama sakit tidak bisa mengerjakan sholatnya hanya lima waktu saja, maka di situ ketika nanti sudah meninggal, pihak keluarga ini terutama ahli warisnya nanti diajak untuk menggantikan sholat yang ditinggal. Itu yang paling bagus. Seandainya ada warisannya, keluarga memikir sangat nyolati kita itu sholat dewi akan lepo. Seandainya kayak gitu, seandainya na'udzubillah. Seandainya kayak gimana? Dari harta warisannya itu nanti nyewa orang atau bayar orang untuk mengganti, itu juga bisa. Jadi nanti bisa ke pondok atau ke kiainya bahwasanya Pak, saya punya keluarga ini sakitnya setengah tahun, jadi beliaunya nggak mengerjakan sholat selama sekian lamanya. Kami ingin agar dibawakan di sini. Jadi kan kalau santrinya 100 kali cepat selesai. Ada lagi nih Pak Haji monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sholat qadha boleh tidak dirapel langsung? Katakanlah kalau tadi dikatakan contoh ini 10 hari. Rapel habis bisa itu semua dikerjakan selesai. Boleh tidak? Boleh, tidak apa-apa. Urutannya Langsung saja sudah ngambil yang dari mana saja gitu. Jadi langsung ambil saja seandainya jenengan kodoknya dimulai zuhur, Anda dari zuhur. Habis sholat isya, habis sholat isya langsung zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, terus kayak gitu. Mau dikerjakan sekaligus tidak apa-apa. Dia nggak punya tanggungan. Gak harus nunggu bareng dengan waktu. Nah, saya contohkan tadi nunggu bareng dengan waktu itu karena di situ ada udur. Itu tidak apa-apa. Kodoknya tarohian istilahnya sambil santai-santai, gak harus segera secepat mungkin karena adanya sebuah udur. Tapi karena seandainya sholat tersebut ditinggalkan bukan karena adanya sebuah udur yang kuat, karena kecerobohan kita, karena kesalahan, karena kemalasan kita, maka kodok itu harus sesegera mungkin dikerjakan. Ada lagi? Monggo Pak Tel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari kan 3 rakaat. Ya. Ternyata nampak katanya itu kekiraan rakaat yang kedua. Akhirnya ke salam ke 3 rakaat. Ternyata salam juga nggak tahu lupa atau bagaimana. Setelah beberapa hari ada yang jaga sampai ada yang apa itu 2 rakaat untuk salam juga. Gimana itu? Baik. Ketika memang yang mengatakan bahwa orang tersebut bisa dipercaya, ya, orang yang bisa dipercaya, orang yang tak gampang bohong, tak coba-coba, ya, maka dirinya harus mengulang sholat maghrib tersebut. Jadi ketika dirinya
Sekalipun sudah beberapa hari, diulang lagi. Kalau memang benar-benar di situ ada orang yang menyaksikan dan dirinya memang merasa bahwasanya sholatnya itu ternyata hanya dua rakaat. Ada lagi? Terakhir, monggo. Ada debu. Nggih. Dan sendiri kan ini wes besar lantai. Bilangnya jenengan saja sudah nggak ada debunya. Syaratnya tayamum kan harus menggunakan debu. Tapi nggak ada debu kan? Jenengan tayamum model apa ini? Daripada sholat. Bukan daripada. Sampai kan berarti kan melakukan sesuatu yang tidak ada aturannya. Syaratnya tayamum itu harus pakai debu. Ya langsung saja seandainya memang dengan mau sholat saja dihormati waktu. Nanti turun dari pesawat secepatnya di. Dan untuk apa tayamum nggak ada gunanya dengan tayamum? Kan tidak mungkin ada di pesawat itu ada debunya kan? Cukup ya? Waktunya sudah selesai. Jadi itu saja pembahasan kita pada malam hari ini. Semoga sedikit yang bisa sampaikan ini bisa menjadi tambah ilmu yang manfaat dan yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Afuwikum inna sholatul mustaqim. Assalamualaikum.